Witama Podcast. Kamu pernah gak sih mengalami masa-masa kebingungan? Atau mungkin bingung akan masa depan, tujuan hidup, bahkan sampai bertanya-tanya pada diri sendiri, aku bisa sukses gak ya? Hai semua, welcome to Witama's Podcast. Bersama saya Olivia Angelina ditemani oleh teman saya Hermawan Wong. Dan pada hari ini kami akan mengupas sebuah topik, yaitu aksi generasi muda dalam mengatasi tantangan quarter life crisis. Nah, jadi Her, sekarang ini lagi ada sebuah fenomena yang sedang marak-maraknya nih di TikTok atau di platform sosial media lainnya. Dan aku sendiri tahunya dari platform TikTok. Iya, apa tuh? Fenomena ini dikenal dengan sebutan quarter life crisis. Pasti pernah dengar kan? Iya nih, FYP TikTokku tuh mulai muncul tuh yang seperti itu, jadi galau deh. Nah, banyak yang ngeklaim kalau misalnya mereka sedang berada di fase bimbang atau mungkin fase kebingungan atau quarter life crisis ini sendiri. Nah, kita bisa kena juga ya, Lip. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas mengenai quarter life crisis. Nah, menurut Hermawan sendiri, apa sih itu quarter life crisis? Nah, quarter life crisis itu sendiri dalam ilmu psikologi itu merupakan suatu fenomena yang terjadi pada orang-orang yang berumur 18 hingga 30 tahun, di mana ia tuh mulai merasa cemas, khawatir, atau mungkin bingung tentang tujuan hidup dia tuh mau ke arah mana. Gitu, Lip. Kok bisa sih seseorang mengalami quarter life crisis itu sendiri? Nah, quarter life crisisnya itu bisa dialami dari beberapa faktor, Lip. Bisa dari keuangan, atau mungkin pekerjaan, hubungan cinta dia dengan orang lain, atau mungkin ada rekan kerja nih yang mulai mewujudkan impiannya. Tapi aku juga lumayan bingung sih sama salah satu faktor yang tadi disebutin, yaitu faktor terakhir. Bukannya kalau misalnya seseorang itu sukses, apalagi teman kita sendiri, kita tuh sebagai teman harusnya tuh ikutan seneng gitu loh. Apakah itu penyakit hati atau iri gitu kan? Oh, jadi gitu, oke. Nah, kalau misalnya muncul hal seperti itu nih, sebenarnya wajar sih kalau kita sebagai teman ya, kita tuh pasti ikut berbahagia dong kalau misalnya teman kita tuh sudah sukses. Tapi pasti ada dong di dalam pikiran kita tuh kayak, ih, temanku udah sukses, kok aku nggak bisa sukses ya, gitu. Gitu ya. Jadi kayak merasa tertinggal dan mulai merasa khawatir gitu loh, ih, aku juga bisa sukses gak ya seperti dia, jadi pengen gitu. Nah, kamu tahu nggak sih contohnya, Lip? Pernah, Her, aku pernah baca di suatu berita yang cukup menggemparkan masyarakat Gorontalo, yakni kasus gantung diri yang dilakukan oleh mahasiswi dan juga seorang ibu muda. Dan ketika dicari tahu, alasan mereka melakukan hal tersebut adalah karena rasa khawatir, rasa tidak sanggup, hopeless akan keadaan ekonomi mereka. Waduh, bahaya juga ya, Lip. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh sering terjadi sih di lingkungan masyarakat kita. Contohnya sesederhana kita iri hati dengan teman kita yang udah bisa beli mobil, bisa bangun rumah, sedangkan mungkin posisi kita itu masih bergantung dengan orang tua atau mungkin belum kesampaian lah di situ. Pasti bertanya-tanya kayak, saya kapan? Iya. Bisa nggak sih kayak gitu Dan aku cukup bingung sih, Hel, siapa aja sih yang bisa terkena quarter life crisis itu sendiri? Nah, memang sih kalau sesuai judulnya nih, quarter life crisis itu kan memang di rentang umur 18 hingga 30 tahun. Tetapi menurut opini aku sendiri, quarter life crisis itu bisa dialami oleh semua kalangan umur. Bisa di bawah 18 tahun ataupun mungkin di atas 30 tahun. Contohnya seperti kita nih yang udah kelas 12. Ya, coba dulu kita apa nih? Ya nih, sebagai anak kelas 12 nih ya, akhir-akhir SMA, kita tuh kayak mulai mikir-mikir gitu, ih, jurusannya mau apa ya gitu, bisa sukses gak ya, nanti cita-cita tuh mau jadi ngapain. Dan saya dengar di teman kelas saya tuh memang lagi mengalami hal yang sama nih, gitu. Aku juga sih sebenarnya lagi ada di fase takut gitu. Takut sama dewasa ya. Takut kecewa gitu. Waduh. Nanti aku gede bisa sukses gak sih, bisa banggain orang tua gak sih? Waduh. Nah, kira-kira apa sih, Her, dampak yang dapat terjadi kalau misalnya kita tidak mencegah quarter life crisis ini? Nah, ketika kita tidak bisa mencegah quarter life crisis ini, kita tuh bisa mulai merasa insecure atau mungkin depresi, dan ada yang sampai menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Nah, kira-kira Olive tahu nggak sih cara mencegah hal ini? Nah, cara mencegahnya pasti bisa dong. Mungkin ada teman-teman yang sedang berada di fase quarter life crisis ini. Nah, kita ada beberapa upaya nih yang bisa dilakukan, yaitu upaya pencegahan internal dan juga eksternal.
Nah, contoh upaya pencegahan internalnya bisa dari lebih mengenal diri sendiri dengan memperbanyak me time nih kalau bahasa anak-anak sekarang. Yang kedua adalah penggunaan sosial media yang bijaksana. Stop comparing diri sendiri dengan orang lain karena kita kan punya talentanya masing-masing ya kan. Nah, setelah itu jangan mudah menyerah, dan yang terakhir perbanyak ibadah. Nah, kalau misalnya dari upaya eksternal nih, itu bisa mulai dari cari lingkungan yang positif. Siapa? Yaitu teman kita. Kenapa? Karena kalau kita misalnya lagi kerja atau mungkin lagi kuliah nih, kita pasti jauh dari orang tua kan, Lip. Nah, kenapa? Karena teman tuh menjadi seseorang yang menjadi pendengar kita, yang mendengarkan masalah-masalah kita gitu loh. Jadi mereka lebih relate gitu kan, sebaya gitu. Betul. Oke, aku punya pertanyaan nih. Kalau semisalnya temennya Hermawan sendiri terkena quarter life crisis, apa sih upaya Hermawan sebagai seorang teman, sebagai Gen Z juga, sebagai anak generasi muda zaman now untuk menolong beliau? Nah, masalahnya aku sekarang tuh lagi kena quarter life crisis ini. Masa aku yang lagi kena, aku harus juga mengobati orang yang lagi kena gitu loh, Lip. Gak lah, bercanda. Justru kalau misalnya kita nih memiliki satu kesamaan, kita tuh bisa saling mengerti. Ya mungkin mulai dari ya bilang ke dia semangat ya gitu, dan that you are not alone gitu loh. Dan menjadi seseorang yang bisa mendengar cerita-cerita dia. Karena kalau orang lagi menghadapi masalah nih, kita tuh pasti pengen seseorang yang menjadi pendengar dong. Kita tuh gak pengen orang tuh kayak menjadi sosok jadi penasehat gitu yang ngerocos saya kerja jadi ilfeel gitu loh kalau dengar orang gitu. Iya betul. Nanti lama-lama jadinya makin bad mood gitu. Bukan selesai masalahnya malah makin besar gitu loh. Iya. Kok gue nambah musuh lagi sih gitu. Oke. Nah Her, untungnya di zaman yang teknologinya sudah modern seperti ini, banyak loh yang sudah cukup aware, sudah waspada, sudah mengerti akan fenomena quarter life crisis ini. Dan tidak sedikit juga yang menolong teman-teman kita yang terkena quarter life crisis. Contohnya Kak Vina Mulyana, seorang tiktokers yang membantu para kaum pencari kerja. Nah tidak sedikit loh yang tertolong akan video-videonya Kak Vina ini, sehingga banyak yang mendapatkan pekerjaan impian mereka. Nah kita juga sebagai Gen Z harus bisa memberi motivasi tapi juga solusi. Jadi kita bisa menolong teman-teman kita, dan yang terakhir menggunakan sosial media sebijak mungkin, karena itu juga bisa menolong orang lain. Benar sekali. Nah, kira-kira Hermawan punya nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang mungkin sedang berada di fase ini? Punya dong. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang dalam fase-fase bingung, itu wajar kok. Dan justru kalian tuh seharusnya bersyukur karena kalian tuh masih peka terhadap masa depan, dan kalian tuh jauh lebih baik daripada orang-orang yang bahkan tidak memikirkan masa depan mereka sendiri. Namun nih, overthinking saya tidak cukup. Kalian tuh butuh usaha, action nih, dan tentunya doa dari diri sendiri maupun orang tua. Mana tahu doa kalian itu dijawabkan sama Tuhan. Widih, bener banget nih. Oke, kalau begitu kami berharap podcast kami kali ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari kami, saya Olivia Jelina. Dan saya Hermawan Wong, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.